Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Saya masih membahas mengenai latihan soal seleksi tes CPNS dan P3K 2023. Masih mengenai tes TWK ya teman-teman. Kali ini masih tes subnya ini ya, bela negara part kedua. Sama seperti sebelumnya, nanti akan ada 20 soal dan masing-masing soal ada 5 detik untuk teman-teman berpikir sejenak kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Oke, langsung saja ya ke soal yang pertama. Ketahanan nasional sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional yang bersifat A. Manunggal, B. Mandiri, C. Dinamis, D. Konsultatif, E. Utuh. Nah, kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, manunggal. Nah, di sini nih, manunggal artinya bersifat sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Nah, ini ada beberapa pengertian yang lain. Jadi jawaban tepat adalah yang A ya, teman-teman. Oke, selanjutnya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri merupakan salah satu contoh ancaman nirmiliter di bidang A. Ideologi, B. Gaya hidup, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Politik. Kira-kira yang mana? Beli-beli brand luar ya, yaitu yang ini ya, sosial budaya ya. Jadi salah satu akibat dari pengaruh negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, biasanya rata-rata tas merek dari negeri Prancis misalnya. Hal ini dapat menjadi ancaman nirmiliter dalam bidang sosial budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor A4 tahun 2018, 7 tahun 2018, C 11 tahun 2018, D 14 tahun 2018, E 17 tahun 2018. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D atau E? Yang B ya, 7 tahun 2018. Nah, rencana aksi nasional bela negara tahun 2018 sampai 2019 diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan baik darat, laut, udara atas usul dari A. DPR, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Dewan Pertahanan Nasional atau E. Panglima. Kira-kira yang mana? Hampir mirip-mirip ya, yaitu yang E ya, Panglima. Jadi Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima TNI. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya, sistematika Pancagatra dalam konsep ketahanan nasional Indonesia meliputi aspek-aspek berikut, kecuali A. Ideologi, B. Politik, C. Geografi, D. Sosial budaya, E. Ekonomi. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, geografi. Jadi Pancagatra atau 5 aspek sosial dalam konsep ketahanan nasional Indonesia meliputi 1. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 26. Rakyat terlatih adalah rakyat yang disiapkan dan dilatih untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut, kecuali A. Ketertiban umum, B. Keamanan rakyat, C. Perlawanan rakyat, D. Kesejahteraan sosial, E. Perlindungan rakyat. Kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 26 yaitu yang D ya, kesejahteraan sosial. Jadi rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu keamanan rakyat, perlawanan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Salah satu contoh nyata dari upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, B. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama anggota masyarakat, C. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. Menjaga kerukunan hidup dalam keluarga, kemudian E. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kira-kira yang mana? Salah satu contoh nyata ya.
pertahanan lingkungan. Itu yang C ya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kurang lebihnya. Beberapa contoh nyata upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan: mempertahankan mengamalkan Pancasila UUD 45, rela berkorban untuk bangsa dan negara, menjaga kelestarian tanah air Indonesia, mencegah adanya terorisme, 5. Mencegah sikap radikalisme, kemudian 6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan titik A utama, pendukung, tambahan, penting, tak tergantikan. Kira-kira yang mana? Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan, yaitu yang B ya, pendukung. Jadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedang dalam keamanan sistem keamanan adalah Polri. Sementara kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan pendukung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Usia maksimal yang disyaratkan untuk menjadi anggota rakyat terlatih adalah A. 30 tahun, 40 tahun, 45, 50, atau 55 tahun. Kira-kira usia berapa nih? Usia maksimal yang disyaratkan yaitu yang C ya, 45 tahun. Jadi untuk menjadi anggota rakyat terlatih sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan usia, yaitu berumur 18 tahun sampai 45 ya tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next. Kemampuan dan ketahanan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara disebut A. Inti pertahanan, B. Hankam rata, C. Ketahanan nasional, D. Kekuatan negara, E. Pertahanan semesta. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang C ya, ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Okay, next. Tahap pertama dari Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 meliputi hal-hal berikut kecuali A. Sosialisasi, B. Internalisasi, C. Harmonisasi, sinkronisasi, atau E. Evaluasi. Kira-kira yang mana? 2018 sampai 19. Yaitu yang B ya, internalisasi. Jadi Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama dari Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 meliputi pertama sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, serta evaluasi. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke, next. Undang-undang yang mengatur tentang rakyat terlatih adalah Undang-Undang Nomor A. 56, 99 atau 6299, 58 2000, 56 tahun 2002 atau 62 tahun 2002. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang A ya, 56 tahun 1999. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang rakyat terlatih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Seorang yang memiliki jiwa patriotisme akan memiliki ciri-ciri di bawah ini, kecuali cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, C. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan keselamatan bangsa dan negara, kemudian E. Memelihara dan mengembangkan budaya bangsa. Kira-kira jawaban yang tepat soal nomor 33 yang mana? Yaitu yang E ya, memelihara dan mengembangkan budaya bangsa. Nah, itu seorang yang memiliki jiwa patriotisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya: cinta tanah air, kemudian rela berkorban kepentingan bangsa negara, menempatkan persatuan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut kecuali demokrasi, hak asasi manusia, ketuhanan, kesejahteraan umum, lingkungan hidup. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang C ya, ketuhanan. Jadi pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, kelingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, prinsip hidup berdampingan secara damai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya.
Kebijakan umum pembentukan dan pembinaan rakyat terlatih ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan A. DPR, Wakil Presiden, Dewan Pertahanan Nasional, kemudian Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri. Kira-kira jawabannya tempat yang mana? Jadi Bapak atau Ibu Presiden itu berkonsultasi dengan siapa? Yaitu dengan DPR ya teman-teman. Jadi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56/99 tentang rakyat terlatih, Presiden menetapkan kebijakan umum, pembentukan dan pembinaan rakyat terlatih setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 terdiri dari 3 tahap, di mana tahapan terakhir adalah tahap sosialisasi, koordinasi, internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, aksi gerakan atau evaluasi. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang D ya, aksi gerakan. Jadi Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 terdiri dari 3 tahap, yaitu sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi, tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, kemudian tahap aksi gerakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Hakikat pertahanan negara dalam segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya berdasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. B. Kesadaran atas hak dan kewajiban bangsa dan negara serta kepatuhan pada perundang-undangan. C. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kerelaan berkorban pada negara. D. Rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. E. Kesadaran atas dan kewajiban warga negara serta semangat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang A ya. Jadi hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Oke, next. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara sebagai berikut, kecuali A. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. B. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. C. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. D. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Kemudian E. Melaksanakan operasi militer selain perang. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal 38? Yaitu C ya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nih, Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan ada 4 poin yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Tindakan yang bertujuan untuk mengubah falsafah negara Pancasila dengan mengganggu keselamatan negara dan kewibawaan pemerintah yang sah disebut dengan A. Pemberontakan, B. Invasi, C. Infiltrasi, D. Intervensi, E. Subversi. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D, atau E? Yaitu yang E ya, subversi. Jadi merupakan tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti falsafah negara Pancasila dan undang-undang dan dengan mengganggu keselamatan negara, merongrong kekuatan dan kewibawaan pemerintah yang sah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, untuk soal terakhir, soal nomor 40. Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayah yang bersifat lengkap. Ini berarti A. Negara membuat hukum yang lengkap untuk mengatur negara tersebut. B. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. C. Tidak ada negara lain yang bisa menggunakan yurisdiksinya di wilayah negara tersebut. D. Negara menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk melindungi keselamatan warganya. E. Negara yang telah memenuhi seluruh unsur pemerintah di seluruh wilayahnya. Kira-kira yang mana jawaban yang terbaik? Yaitu yang B ya.
Nah, ini kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara bersifat lengkap karena negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayahnya itu tanpa memandang nasionalitasnya. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya. Oke, sampai di sini untuk soal-soal kisi-kisi tes seputar tes CAT, SKD, CPNS, dan P3K. Bisa langsung klik subscribe, nyalakan lonceng untuk dapat update-update video yang terbaru. Oke, saya doakan teman-teman yang nonton sampai selesai diterima dan diloloskan untuk menjadi CPNS atau P3K. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.